Jadi kalau kita ditanya, kalau kita mengaku atau ada orang mengaku sebagai salafi, tanyakan siapa imamnya. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau kita ditanya, kalau kita mengaku atau ada orang mengaku sebagai salafi, tanyakan siapa imamnya. Ini contoh-contohnya. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, dari kalangan a'immah mutaqaddimin, serta para tokoh yang melanjutkan mereka. Kita sebut singkat tokoh-tokoh yang melanjutkan mereka. Ya. Dari generasi ke generasi. Mungkin sampai di abad ke-8 Hijriah. Ada Imam Ad-Darimi, Utsman ibn Sa'id, ya, murid dari Imam Ishaq bin Rahuyah yang tadi sudah kita ceritakan. Dan juniornya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian ada Imam Ibn Qutaibah yang juga punya beberapa karya di bidang akidah, dan beliau ini terkenal sebagai khatibu ahli sunnah, sebagai ahli sastra dan ahli retorikanya ahlu sunnah wal jamaah karena kekuatan bahasa beliau. Ada Abu Hatim Ar-Razi. Ini satu angkatan atau lebih muda sedikit dari Imam Al-Bukhari. Ya. Itu dari ulama akidah sekaligus ulama hadis di wilayah Khurasan. Beliau punya kawan namanya Abu Zur'ah Ar-Razi. Keduanya pernah ditanya oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi mengenai akidah ahlu sunnah wal jamaah. Lalu mereka mendiktekan, dikenal dengan Aqidatul Raziyain. Imam At-Tabari, penulis tafsir At-Tabari. Imam Abu Ja'far At-Tabari ini punya juga karya dalam bidang akidah dan sering membahas persoalan akidah ini dalam kitab tafsirnya. Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, salah satu ulama besar di dalam madhab Syafi'i dan juga merupakan salah satu murid Imam Al-Bukhari, punya kitab At-Tauhid yang menjelaskan sifat-sifat Allah dan bagaimana memahaminya dengan benar. Imam Al-Malati, Abul Husain Al-Malati, salah satu ulama yang juga punya perhatian besar terhadap isu akidah dan punya sorotan terhadap sekte-sekte atau firqah-firqah dalam bidang akidah. Ibnu Mandah, salah satu ulama besar, secara umum maupun kadang digolongkan sebagai bagian dari mazhab Hambali, ya, juga punya beberapa bantahan terhadap penyimpangan dalam bidang akidah. Lalu Al-Lalaka'i, penulis Syarh I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, buku yang sangat tebal yang di situ isinya banyak nukilan akidah dari generasi sebelumnya. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, ini salah satu ulama besar dari wilayah barat, dari wilayah Maroko dan sekitarnya. Kemudian Imam Al-Baghawi, yang punya Syarh Sunnah. Kemudian As-Silafi, ini Abu Thahir As-Silafi, salah satu ulama rujukan penting dalam periwayatan aneka macam sanad hadis, sanad kitab-kitab dan yang lainnya. Punya beberapa bait-bait syair yang menjelaskan akidahnya, termasuk mendaftar siapa-siapa tokoh penyimpangan akidah sepanjang zaman. Kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi, salah satu ulama di mazhab Hambali, yang beliau wafat di penghujung abad ke-6 Hijriah, sebelum abad ke-7, salah satu tokoh yang juga sempat dipersekusi akibat konflik antara Salafi dan Asy'ari di masanya. Dan beliau punya karya dalam bidang akidah, Al-Iqtisad fil I'tiqad, sangat kuat ingin menjaga tradisi dari as-salaf as-salih, tidak memasukkan pemikiran-pemikiran baru yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Ibnu Qudamah Muwafaquddin, salah satu tokoh terbesar dalam mazhab Hambali sepanjang sejarah, juga punya bantahan, punya karya-karya banyak yang membantah penyimpangan, khususnya dalam persoalan tingginya Allah di atas arsy dan dalam persoalan kalamullah, persoalan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam, yang sangat terkenal, dan beliau hampir semua sekte penyimpang dalam bidang akidah punya kitab tertentu untuk membantah mereka, baik dari kalangan mutakallimin, dari kalangan falasifah, ya, dari kalangan batiniyah, dari kalangan Rafidhah dan yang lainnya. Lalu juga Ibnu Zahabi, Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, salah satu ulama hadis, ulama sejarah yang juga punya perhatian besar terhadap akidah dan sering sekali
menyarankan pembaca karya-karyanya untuk merujuk kepada as-salaf as-soleh, karya-karya as-salaf as-soleh. Bahkan beliau punya semangat untuk menjauhkan masyarakat dari pembahasan-pembahasan baru yang kurang penting, yang tidak menjadikan seseorang itu aman akidahnya. Ini beberapa contoh tokoh penerus mazhab salafi. Jadi kalau kita tadi sudah sampaikan beberapa contoh salaf, kemudian inilah penerus dari mereka antara lain, ya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Sebelum itu, ini beberapa contoh gambaran, ya, buku-buku yang menjelaskan akidah as-salafus saleh. Khalqu af'alil ibad karya Imam Bukhari, Aqidatur Raziyan karya Abu Hatim dan Abu Zur'ah riwayat Ibnu Abi Hatim, Kitabut Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah, Ar-Risalah ini punya Ibnu Abi Zaid Al-Qayruwani, salah satu ulama fikih Maliki yang menulis buku fikih didahului dengan pendahuluan akidah. Itu menegaskan akidah salafus saleh, ya. Seperti bahwa Allah Subhanahu wa taala wa innahu mustawin 'alal 'arsyil majid bidatihi, misalnya. Ada penegasan-penegasan baru yang bukan sebuah bid'ah tapi menegaskan apa yang sebelumnya sudah terkenal di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Fatwa Al-Hamawiyah atau Al-Futiyah Al-Hamawiyah ini karya Ibnu Taimiyah yang salah satunya menjadi sebab beliau dipenjara. Padahal kalau kita baca isi kitab ini, dominasinya mayoritas adalah kutipan dari para ulama-ulama terdahulu, dari kalangan Ahlus Sunnah dan yang berafiliasi dengan mereka, termasuk kutipan dari kalangan mutakallimin, dari kalangan mutasawwifin yang sesuai dengan akidah as-salafus saleh. Al-Ibanah Ibnu Battah Al-Akbari, salah satu kitab besar, dan beliau punya ringkasannya Al-Ibanah As-Sughra juga, yang mengutip banyak sekali pernyataan-pernyataan ulama mutaqaddimin dan as-salafus saleh mengenai akidah. Aqidatus salaf wa ashabil hadis atau ashabil hadis. Ini karya Imam Abu Utsman As-Sabuni, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang juga menjelaskan dari judulnya sudah kita tahu ini Aqidatus salaf wa ashabil hadis. Kemudian Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. At-Tahawiyah itu matan kecil dalam mazhab Hanafi karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, masih kerabatnya Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Lalu syarah terbaiknya disyarah oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, ya, ulama yang datang setelah eranya Ibnu Taimiyah dan Az-Zahabi, bahkan setelah eranya Ibnu Katsir, menjelaskan rincian yang benar sesuai dengan as-salafus saleh. Tajridut Tauhid Al-Mufid ini karena Imam Al-Makrizi, salah satu ulama sejarah di Kairo, di Mesir, yang di situ fokus terhadap persoalan tauhid, khususnya tauhid ibadah, yang ini banyak dilupakan pembahasannya dalam buku-buku mutakallimin. Lalu saya sebutkan satu contoh lagi, Ma'arijul Qabul, karya ulama baru beberapa waktu yang lalu, Syekh Hafidz Al-Hakami, yang membuat satu nazam syair, ya, sekitar 300 bab, 300 bait. Kemudian disyarah dengan Ma'arijul Qabul, mencakup hampir semua pembahasan akidah. Jadi saya sebutkan karena salah satu kitab yang menyeluruh. Beberapa kitab yang sebelumnya kadang hanya fokus di satu pembahasan, tapi kitab Ma'arijul Qabul salah satu rujukan yang bahasanya mudah karena ditulis oleh ulama yang belum jauh dari era kita, tapi pembahasannya sangat menyeluruh, sehingga ketika ingin dijadikan sebagai diktat untuk sekolah atau kuliah atau pesantren cukup cocok, ya, apalagi juga punya ada beberapa tokoh lain yang meringkas karya-karya semacam ini.